orang yang masih mikir kalau install Linux itu artinya kalian harus jadi kayak hacker. Sibuk ngetik-ngetik perintah di layar hitam, dan hidup kalian bakal tersiksa cuma gara-gara mau install satu aplikasi doang. Nah, di channel ini gue sendiri udah pernah bahas ya beberapa topik seputar Linux. Kayak nyobain Linux Mint yang cocok banget buat pemula, betapa menderitanya gue install Arch Linux dari nol, yang emang merupakan salah satu Linux paling susah buat diinstal, sampai bahkan nyelamatin laptop kentang gue pakai Linux Mint yang versi XFCE. Dan dari semua eksperimen itu, gue nyadar akan satu hal. Pindah ke Linux sekarang itu jauh lebih gampang dari yang kalian bayangin. Di video kali ini, gue bakal bahas kenapa tahun ini adalah waktu yang paling pas buat kalian cobain Linux buat daily. Apa aja kelebihannya, dan di akhir video, gue bakal tetap jujur dan ngasih tahu ke kalian soal kekurangannya. Termasuk, kenapa gue sendiri ini sampai sekarang masih belum bisa 100% lepas dari Windows. Tapi sebelum kita mulai, video ini juga disponsorin sama InternX ya. Cloud storage, open source, super aman yang bakal gue bahas di video nanti. Tanpa tunggu lagi, let's go! Hal pertama yang wajib banget kalian pahamin soal Linux adalah konsep dari distro. Atau ya, kalau kalian mau lebih gampang, anggap aja kayak varian rasa. Contohnya, kalian bayangin aja Android. Samsung punya One UI, Xiaomi punya HyperOS, dan Oppo punya ColorOS. Semua OS yang gue sebut tadi itu semuanya dibuat dari Android. Tapi tampilan dan cara pakainya itu berbeda-beda, sama kayak Linux. Kalian mau Linux yang fokus buat gaming? Ada. Buat cyber security? Ada juga. Atau bahkan mau yang kalian bisa atur-atur sendiri dari nol? Ini juga ada. Dan bedanya sama Android ya, kalian tuh nggak kelok ke satu merek atau brand buat bisa nyobain semuanya. Jadi ya, semua varian Linux ini bisa kalian cobain sendiri. Dan rata-rata hampir semuanya gratis. Nah, buat contoh di video kali ini, gue pilih Zorin OS. Alasannya simple banget. Distro ini emang dirancang dari awal buat kalian yang mau pindah dari Windows atau Mac, dan pengen OS yang langsung bisa dipakai tanpa ribet. Pokoknya user experience-nya ini user friendly banget. Eits, tapi sebelum kita masuk ke proses instalasi Zorin OS ke PC atau laptop kalian, ada satu hal yang perlu kalian perhatiin, yaitu backup data-data dari OS lama kalian biar nggak hilang. Nah, kenapa hal ini penting banget? Karena pas lagi proses instalasi Zorin OS itu, aslinya storage kalian tuh lagi dikotak-atik sama installernya Zorin OS. Dan kalau ada sedikit kesalahan aja pas proses partisi, entah salah pilih drive, salah format, atau bahkan listrik kalian tiba-tiba mati, data kalian di drive itu bisa hilang total. Jadinya ya menurut gue ini udah bukan opsional lagi, tapi udah jadi keharusan. Kebanyakan orang sih pasti bakal pakai Google Drive atau OneDrive di Windows ya. Tapi buat kalian yang pindah ke Linux karena peduli sama privasi dan pengen lepas dari Big Tech, kenalin nih sponsor kita pada hari ini, yaitu InternX. InternX ini adalah cloud storage yang open source dan udah pakai sistem zero knowledge dan end-to-end encryption, yang artinya cuma kalian yang benar-benar bisa buka isi data kalian. Bahkan sistem atau pihak InternX sendiri nggak bisa baca sama sekali. Dan yang paling penting buat pengguna Linux, InternX ini sifatnya udah cross-platform. Udah bisa diakses lancar di Linux, Windows, macOS, Android, dan bahkan iOS. Jadi ya, sebelum kalian mulai install Linux, kalian bisa backup dulu semua data kalian ke sini, dan nanti tinggal sinkronis lagi pas udah instalasinya selesai. Dan mumpung lagi ada promo spesial ya buat penonton tahu teknologi, kalian bisa dapat diskon sebanyak 87%, dimana di bulan pertamanya itu cuma sekitar Rp27.000 aja ya. Atau kalau kalian nggak mau ribet bolak-balik bayar paket langganan, kalian bisa ambil paket lifetime-nya juga. Langsung aja cek link di deskripsi di bawah buat cobain InternX sekarang. Oke, karena file kalian udah aman di cloud, sekarang sebelum kita mulai install tentunya kita perlu siapin installernya. Pertama-tama kalian tinggal colok aja USB ke laptop kalian, masuk ke website Zorin OS, abis itu download yang versi core, pakai Balena Etcher atau Rufus buat ngeburn ISO Zorin OS ke flash disk kalian. Kalau udah selesai, installer kalian udah ready buat dipakai. Stigma atau hal pertama yang gue pengen patahin soal Linux itu adalah instalasinya super ribet. Ya, kecuali emang kalian nyari masalah, belum tahu apa-apa, udah nyoba install Linux yang paling susah. Kayak kelakuan gue di video Arch Linux ini. Tapi jujur aja, abis gue colok USB ke PC gue, ganti boot ordernya jadi ke USB, dan akhirnya bisa masuk ke installer Zorin OS. Ini udah nggak ada bedanya sama install aplikasi biasa ya. Kalian tinggal baca aja instruksinya dan ketik next aja sampai akhirnya Zorin OS-nya berhasil keinstall. Jadi gimana? Instalasinya gampang banget kan? Oh iya, buat kalian yang masih ragu-ragu, installer ini fungsinya juga bisa kalian pakai buat nyoba-nyobain Zorin OS dulu ya. Kalian tinggal klik aja yang pilihan Try Zorin OS, dan di situ kalian udah bisa nyoba dan ngecek-ngecek fitur-fitur dari Zorin OS. Tapi ya, kalau kalian udah berhasil install atau restart PC kalian, hal-hal yang kalian lakuin di Zorin OS trial tadi bakal di reset ya. Jadi kalau kalian mau bener-bener pakai, ya mendingan langsung install aja. Buat kalian pengguna GPU Nvidia yang takut install Linux, karena ya emang dulu tuh banyak masalah ya kalau pakai driver Nvidia,
Zorin OS ini support buat driver Nvidia out of the box-nya itu udah bagus banget. Jadi ya kalian boleh coba juga. Stigma yang kedua ini adalah tampilan dari Linux itu jelek banget. Dan kalau mau bagus kan harus kustomisasi sendiri dari nol. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, UI out of the box dari Zorin OS ini udah bagus banget. Mulai dari berbagai macam default apps-nya, detail-detail kecil kayak top bar dan taskbar, sampai bahkan kayak settings dan wallpaper-nya ini udah high quality banget ya. Kalian lihat aja nih. Kalian juga bahkan bisa ganti desktop layout-nya ya, biar mirip Windows 10, Windows 11, atau bahkan macOS kalau kalian lebih terbiasa pakai top bar. Accent color juga bisa kalian rubah-ubah di sini sesuai kemauan kalian, dan juga dark mode dan light mode di sini ada. Bahkan kalau kalian suka UI-nya goyang-goyang dikit, ada settingan buat ganti ke mode jelly. Zorin OS ini juga ada support multi desktop ya, yang dimana ini implementasinya udah bagus banget. Menurut gua ini udah mirip banget sama yang ada di macOS. Menurut gua ini adalah salah satu UI default Linux paling bagus yang pernah gua coba. Dan Zorin OS ini juga clean banget ya, jadi vibe-nya itu udah cocok sama macOS yang gue pakai buat daily. Nah, terus kalau soal aplikasi gimana tuh bang? Installnya tuh susah banget kan, harus ketik-ketik manual di terminal buat dapetin aplikasinya. Nah, di Zorin OS ini kalian bisa lupain dulu soal terminal ya, karena ya udah ada aplikasi namanya Software Center atau ya software. Konsepnya ini sama kayak Google Play Store di Android atau App Store di macOS ya. Di sini kalian bisa cari, install, delete, dan update berbagai macam aplikasi yang ada di Linux. Jadi ya kalau soal install aplikasi, Zorin OS ini bener-bener udah simple dan intuitif banget buat pengguna baru. Dan yang bikin gue kaget ya, default application dari Zorin OS ini itu niat banget dan lumayan banyak jumlahnya. Kayak aplikasi kalender, weather, dan dokumen viewernya, ini menurut gue udah sleek dan modern banget. Dan bahkan dia ini udah pre-install software Office ya, namanya LibreOffice. Di sini kalian bisa ketik-ketik, bikin Excel, PPT, dan masih banyak lagi. Nah, tapi yang penting dari semua itu, OS ini bener-bener bebas dari bloatware. Kalian nggak bakal tuh nemuin ada game yang nyelip kayak Candy Crush lah, pop-up trial antivirus, atau bahkan iklan-iklan yang nyelip di aplikasi default. Jadi ya semuanya ini bener-bener clean, dan kalian bisa lihat sendiri langsung pas idle di sini cuma kemakan sekitar 2 GB RAM-nya, dimana itu udah bagus banget. Dan persentase CPU yang dipakai di sini juga dikit banget. Satu lagi fitur buat kalian para pengguna Android, Zorin OS ini punya fitur yang cukup canggih namanya Zorin Connect. Konsepnya ini mirip phone link yang ada di Windows ya. Jadi ya kalian tinggal pastiin koneksi internet di HP dan Zorin OS kalian itu sama, abis itu kalian tinggal hubungin aja pakai aplikasi Zorin Connect yang ada di HP Android. Abis itu kalian bisa langsung sinkronin aplikasi, balas pesan, transfer file tanpa kabel, sampai jadiin HP kalian sebagai remote control atau trackpad buat PC kalian. Keren banget kan? Oh iya, buat kalian yang mau lihat opsi Linux lain yang juga ringan dan ramah buat pemula, gue juga udah pernah bahas Linux Mint di video sebelumnya. Nah, ini juga salah satu poin yang jarang dibahas juga ya, tapi menurut gue ini adalah salah satu alasan terbesar kenapa pakai Linux itu sekarang lebih gampang buat pemula, yaitu kehadiran AI, terutama LLM atau Large Language Model. Dulu tuh kalau kalian ada ketemu error driver atau ada sesuatu yang nggak jalan di Linux, kalian tuh bisa habisin berjam-jam buat baca forum-forum resmi, Stack Overflow, Reddit, atau wiki yang bahasanya ini udah teknis banget. Dan ya gue 100% yakin kalau orang-orang yang nggak mau ribet pasti udah ogah dan nggak mau nyobain Linux sama sekali gara-gara itu. Kalau sekarang, kalian tinggal copy paste errornya ke ChatGPT atau Gemini, dan dalam hitungan detik AI ini bakal ngasih jawabannya. Dan kalau masih salah pun kalian bisa kasih follow up question. Jadi ya buat pemula ini bener-bener jadi safety net yang bikin kalian gak usah takut buat ngoprek-ngoprek lagi. Nah sekarang kita bahas soal gaming ya. Saat ini Linux itu udah bukan anak tiri lagi, berkat bantuan dari Valve dan sistem Proton mereka. Jadi ya sekarang kalian tinggal download aja aplikasi Steam, nyalain fitur Proton di compatibility setting, dan mayoritas game-game PC populer yang ada di Windows udah bisa kalian mainin tanpa ada konfigurasi yang rumit. By the way, kalau kalian mau ngecek apa game-game favorit kalian disupport di Proton atau enggak, kalian bisa langsung ke website yang namanya ProtonDB ya, dan tinggal search dan cek kompatibilitas dari game-game kalian. Dan setelah gue cobain buat gaming, gimana nih performanya? Bisa gue bilang cukup stabil. Gue sendiri udah ngetes game indie yang gue suka mainin kayak Oxygen Not Included, sampai game kompetitif AAA kayak CS2, dan di sini performanya mulus banget. Bahkan kalau gue baca-baca di browser, ada beberapa kasus di mana game-game yang jalan pakai Proton ini malah lebih lancar dan FPS-nya lebih banyak daripada kalau kalian jalanin di Windows. Karena ya, yang udah gue bahas tadi, OS-OS Linux kayak Zorin OS ini emang gak punya background proses yang banyak. Dan juga bloatware yang diam-diam makan resource kalian kayak di Windows. Oke, karena dari tadi gue udah bahas poin-poin bagusnya, yang dimana aslinya masih banyak banget ya kalau gue listin, sekarang gue bakal bahas poin-poin yang harus kalian perhatiin dulu sebelum kalian mau coba pakai Linux ini. Pertama adalah masalah software proprietary, atau ya software support in general. Kalau kalian nempel di ekosistem Apple, atau software-software yang gak disupport secara resmi di Linux kayak Affinity Designer, SolidWorks, dan apalagi ekosistem Adobe kayak Photoshop, Premiere Pro,
After Effects, dan kawan-kawannya, Linux emang bukan buat kalian. Emang aslinya ada software alternatif kayak contohnya DaVinci Resolve, tapi mayoritas industri sampai sekarang masih bergantung sama Adobe. Jadi ya pesan pertama dari gua, kalau kalian mau install Linux, pastiin software yang kalian pakai terutama buat kerja ini benar-benar disupport, atau kalian ya rela pakai software alternatifnya. Kedua, dan ini yang bikin gua lumayan nyesek buat pindah ke Linux, yaitu game-game dengan kernel level anti-cheat. Kayak Genshin Impact, Valorant, Rainbow Six, dan sebagainya. Mereka ini emang sampai sekarang nggak bisa dimainin di Linux. Jadi ya, kalau suatu saat anti-cheat ini emang bener-bener udah diimplementasiin buat Linux, gue bakal dengan senang hati lepas Windows buat selamanya ya, karena emang gue pakai komputer Windows gue itu utamanya buat mabar sama teman-teman gue. Poin ketiga yang menurut gue lumayan ngeselin ini adalah masalah-masalah kecil yang kadang-kadang muncul pas kalian lagi pakai Linux. Contohnya, pas gue lagi nyoba launch CS2 buat pertama kali. Meskipun driver GPU Intel gue udah kedetek ya, tapi pas gue main CS2 ya sama bot, kalian bisa lihat sendiri di sini kalau pohon-pohonnya itu ada artifak-artifak gitu. Dan jujur aja performanya ini jelek banget. Gue main di 1080p high tapi cuma dapet sekitar 100-an FPS. Alhasil buat benerin itu gue sampai cari-cari di Google dan debat sama Gemini, dan setelah gue jalanin beberapa komen dan restart, akhirnya artifaknya jadi hilang dan performanya balik kayak normal. Itu baru hal pertama. Ada lagi hal-hal kecil kayak encoder AV1 gue nggak kedetek di OBS, gue nggak bisa preview video MKV dan MOV gue sebelum gue jalanin beberapa komen, dan masih banyak hal-hal kecil lainnya, yang dimana itu lumayan buang-buang waktu juga. Dan ya orang-orang awam pasti lumayan kesel pas ngalamin masalah itu. Dan yang terakhir, ini adalah hardware niche ya. Driver-driver yang gue bilang gampang dicari di pertengahan tadi itu adalah driver-driver yang general. Kalau kalian punya audio interface khusus buat rekaman musik, printer-printer model lama, fingerprint scanner, atau bahkan touchscreen di laptop kalian, itu sering banget gak punya driver resmi buat Linux. Dan ya, kalian jadi harus keluar effort ekstra supaya mereka bisa jalan. Jadi ya, dari gua kesimpulannya apa nih? Kalau kebutuhan harian kalian cuma browsing, nonton, coding, ngerjain tugas, atau main game-game yang sifatnya itu non-kompetitif, Linux terutama Zorin OS ini menurut gua udah cukup banget buat kebutuhan kalian. Apalagi kalau kalian mau coba install Zorin OS ini di device lama kalian. Gue berani jamin device kalian bakal semakin cepet. Tapi kalau kalian emang terikat sama software tertentu kayak MS Office, Adobe, Affinity, SolidWorks, dan macam-macam software lainnya yang emang nggak ada support resmi di Linux, atau kalian masih butuh buat main Valorant tiap malam, Windows masih jadi rumah paling aman dan nyaman buat kalian. Dan itu nggak salah juga. Windows emang selalu menang dari segi fleksibilitas. Menurut kalian gimana nih? Apa kondisi Linux saat ini udah cukup bikin kalian tertarik buat nyobain? Atau kalian masih setia sama Windows? Atau bahkan macOS? Coba tulis di kolom komentar, gue pasti bakal baca dan jawab. Kalau video ini ngebantu bisa klik like dan share, dan kalau kalian suka nonton video-video kayak gini lagi, bisa tekan tombol subscribe. Semoga kalian makin tahu teknologi. Bye-bye!